Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yulia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama, tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan syariah untuk masalah akuntansi syariah yang belum diatur dan standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Asas akuntansi syariah. Yang pertama, persaudaraan, keadilan, permaslahatan, dan universal. Karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur haram. Yang keenam, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Yang ketujuh, transaksi dilakukan berdasarkan satuan perjanjian yang jelas dan benar. Yang kedelapan, tidak ada distoris hingga melalui pemerintahan. Yang kesembilan, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Yang ketiga, informasi membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab. Yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal. Tujuan akuntansi dalam konsep dasar akuntansi menurut pemikiran Islam. Yang pertama, dapat sebagai paduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, tujuannya membantu bank dan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, tujuannya membantu dan memandu manajemen. Yang keempat, jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan. Yang kelima, penetapan tujuan dan mendukung penyusunan standar akuntansi konsisten. Pemakaian laporan keuangan dibagi menjadi 2, yaitu pemakai laporan keuangan menurut AOIF. Yang pertama, pemegang saham. Yang kedua, pemegang investasi. Yang ketiga, pemilik dana. Yang keempat, pemilik dana tabungan. Yang kelima, pihak melakukan transaksi bisnis. Yang keenam, pengelolaan zakat. Yang ketujuh, pihak yang mengatur. Selanjutnya, yang kedua, pemakai laporan keuangan menurut PSAK. Yang pertama, investor sekarang dan investor potensial. Yang kedua, pemilik dana. Yang ketiga, pemilik dana temporer. Yang keempat, pemilik dana titipan. Yang kelima, pembayaran penerimaan zakat. Yang keenam, pengawas syariah. Yang ketujuh, karyawan. Yang kedelapan, mitra usaha lainnya. Yang kesembilan, pelanggan. Yang kesepuluh, pemerintah serta lembaga-lembaganya. Kesebelas, masyarakat. Bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan dibagi menjadi 2, yaitu laporan keuangan bank syariah, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan pendapatan dan dibagi hasil, laporan sumber dan penggunaan zakat,
laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, catatan dan laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan yang diminta oleh AOIV, laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perusahaan saldo laba, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang diatasi, dan laporan perubahan investasi sumber dana penggunaan zakat. Yang terakhir, laporan sumber dana penggunaan dana hasil. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.